Halo, selamat sore penikmat nuansa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam program kita, lintas informasi dengan beragam berita. Bersama saya Suci, inilah informasi utama kami. Larangan mudik selama pandemik menimbulkan banyak tanggapan dari berbagai pihak. Bagaimana reaksi masyarakat yang artinya tidak bisa pulang ke kampung halaman? Sejumlah daerah memperpanjang PSBB guna menekan penularan virus corona. Artinya, apakah penerapan PSBB ini efektif? Bagaimana dengan warga yang masih mengindahkan himbauan ini? Akhirnya, Pemprov DKI Jakarta membuka keluar penampungan khusus terdampak COVID-19. Dan kami juga memiliki data terbaru perkembangan COVID-19. Halo, selamat sore penikmat nuansa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat datang dalam program kita, lintas informasi dengan beragam berita. Bersama saya Suci, inilah informasi utama kami. Kita awali informasi pertama. Upaya pemerintah dinilai membantu ekonomi masyarakat di saat pandemi ini, seperti pembagian sembako yang berlangsung dari Durensawit, Jakarta Timur. Berikut laporannya. Selamat siang pemirsa, guna mensejahterakan masyarakat dalam pemberlakuan PSBB terkait dampak COVID-19, kali ini saya berada di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Durensawit, Jakarta Timur. Telah terjadi pembagian sembako dari gubernur, kemudian didistribusikan kepada suku dinas kebudayaan untuk para pelaku seni budaya di wilayah kota administrasi Jakarta Timur. Masyarakat yang hadir dalam pembagian sembako ini terbilang patuh terhadap peraturan yang ada, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Dari data yang saya peroleh, sembako yang dibagikan atau didistribusikan sebanyak 800 buah dan berlangsung selama 5 hari, yakni Senin sampai Jumat pada tanggal 27 April sampai 1 Mei 2020 dengan membawa fotokopi KTP. Sekian dari saya, Dinanti Rizky Oktavia Aliza Ambarsari, IBN TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan memperpanjang status PSBB. Gabungan aparat memperketat wilayah dengan pengecekan poin di perbatasan wilayah. Semenjak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan DKI Jakarta menjadi status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB demi memutus rantai virus corona. Ya, peraturan masyarakat yang dipatuhi harus memakai masker. Kedua, ya yang membonceng kendaraan harus satu KTP. Kalau berbeda dibalikan ke arah Jakarta, apalagi yang mau mudik. Kalau yang mau mudik kita balik kanankan ke arah Jakarta, mengingat ini PSBB pembatasan. Setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Terawan Agus Putranto, PSBB ini dimulai dari tanggal 10 April sampai dengan 23 April 2020. Lalu diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta menjadi tanggal 22 Mei 2020. Dari Kalimalang, perbatasan Jakarta Bekasi, Dimas Adi Pranandio, Juru Kamera Eko Saputra, IBN TV melaporkan untuk Anda. Dari Komsen Bekasi, Jawa Barat, dampak penerapan jaga jarak oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum sudah terasa hingga saat ini untuk pencegahan penularan virus corona. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Komsen Bekasi, Jawa Barat. Efek dari physical distancing kini sudah terasa kepada pengendara umum. Supir pengendara umum yang biasanya dapat mengangkut penumpang lebih banyak sejak diperlakukannya PSBB dan physical distancing, kini pendapatan mereka menurun dan penumpang yang mereka angkut berkurang. Dari mulai ojol, supir online, hingga taksi, mereka mengaku sangat terkena efek dari physical distancing karena pendapatan mereka yang berkurang dari biasanya dan penumpang yang sangat sepi. Mengingat peraturan dari PSBB tidak boleh membawa penumpang yang bukan satu keluarga bagi tukang ojek dan pengurangan 50% penumpang bagi angkutan mikrolet. Bagi kami ojol itu sangat terdampak. Jadi orderan juga biasanya mungkin dapat 10, selama corona ini dapatnya 3, 2. Dan juga dari pemerintahannya sendiri kayaknya itu untuk bansosnya tidak merata. Jadi dimohon untuk pemerintah juga agar lebih memperhatikan aja. Kasihan yang lainnya gitu yang sampai ada yang makan nasi sama kecap, itu kan tidak lumrah. Mungkin kawan-kawan yang lain juga ya gimana ya, nggak bisa kemana-mana lagi.
ruang usaha semuanya kan ditutup. Jadi ya mau nggak mau ya kami jalanin untuk ini dulu. Harapan kami pengendara ojol pasti sama semuanya agar ini cepat berlalu, situasi bisa normal kembali, bisa aktivitas seperti biasa. Mereka mengaku terpaksa tetap bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harapan masyarakat agar virus ini dapat teratasi dengan cepat dan pekerja lapangan dapat bekerja dengan normal dan baik kembali. Saya Putri Sofiana, kameramen saya Putri Astari untuk IBN TV melaporkan. Dampak lain dari aturan PSBB yaitu penutupan tempat ibadah, salah satunya masjid, terjadi di Komplek Hankam Bekasi, Jawa Barat, demi pencegahan penyebaran COVID-19. Ya, selamat sore Suci. Tepat di bulan Ramadan ini, pemerintah Kota Bekasi sudah menerapkan PSBB guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Hal ini cukup mempengaruhi aktivitas masyarakat, salah satunya adalah ibadah. Seperti di tempat saya berada saat ini di Masjid Darussalam Kota Bekasi. Seperti apa aktivitas yang dilaksanakan di Masjid Darussalam ini? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Sarbini. Kegiatan-kegiatan yang sebelum Ramadan, di mana pemerintah sudah menerapkan PSBB dalam skala besar. Mulai dari sejak itu, kegiatan-kegiatan seperti sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah, itu kita tutup semua kegiatan. Nah, berkenaan dengan bulan Ramadan ini, semua kita sebenarnya kalau tidak ada corona ini, semua kegiatan penuh kita laksanakan, seperti sholat berjamaah, taraweh, tajil. Nah, sekarang karena adanya ini PSBB dari pemerintah, keputusan pemerintah Jawa Barat, Jakarta maupun Jawa Barat, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang bersifatnya kegiatan ibadah kita tinggal di masjid ini. Cuma yang bulan Ramadan ini yang berjalan adalah takjil. Takjil kita bagikan kepada masyarakat yang singgah, misalnya yang berjalan, kemudian kita berikan takjil dengan tidak buka berpuasa bersama, tetapi kita berikan satu kotak satu orang, demikian. Sekian informasi dari kami, saya Festi Fadila dan rekan saya Muhammad Ramzi untuk IBN TV melaporkan. Suasana bulan Ramadan yang sudah berjalan beberapa hari masih menimbulkan keramaian dan kemacetan di beberapa daerah. Salah satunya Pusat Grosir Cilitan, Jakarta Timur. Berikut laporannya. Suasana Ramadan tahun ini yang sudah berjalan selama beberapa hari ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan tahun ini Jakarta terkena musibah virus COVID-19 yang menyebabkan masyarakat tidak bisa keluar rumah karena dapat menyebarkan virus tersebut. Padahal tahun ini pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap di rumah karena terkait dengan virus COVID-19 yang semakin menyebar. Walaupun sudah dapat himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah, masih banyak masyarakat dan kendaraan roda 2-4 yang keluar rumah untuk membeli takjil atau bahan makanan untuk buka puasa nanti. Di beberapa sudut jalan, ada beberapa tugas dishub yang mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker dan sarung tangan guna mengantisipasi adanya penularan virus COVID-19 ini. Sementara ini arus lalu lintas di daerah perapatan Cilitan ini masih cukup meriah. Mari kita sama-sama kita mensukseskan program pemerintah agar COVID-19 ini cepat teratasi dan tidak tertular. Polisi mengimbau masyarakat yang ada di luar rumah harus tetap taat aturan dan selalu hati-hati dalam berkendara. Demikian yang bisa kami informasikan. Saya Kapolsek Kepolisian Sumedang bersama Afia Parana untuk IBN TV melaporkan. Ngabuburit adalah tradisi kita setiap bulan Ramadan. Walau situasi pandemi virus corona, beberapa pedagang takjil masih tetap buka. Berikut laporannya dari tim kami, kawasan Koja, Jakarta Utara. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Koja, Jakarta Utara. Belasan pedagang kaki lima masih menjajarkan takjil, makanan, minuman untuk berbuka puasa. Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya pandemi COVID-19 atau biasa disebut Corona, pemerintah daerah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau biasa disebut PSBB. Sejumlah pedagang dihimbau memakai masker dan menjaga jarak dengan pedagang lainnya untuk menghindari penularan virus corona. Berdasarkan pantauan kami, masih banyak sejumlah pedagang yang melanggar himbauan tersebut. Pedagang dan pembeli yang berdempetan dapat memicu penyebaran virus yang lebih cepat. Pemirsa dihimbau untuk berjaga jarak dan mematuhi aturan pemerintah untuk memakai masker.
Saya Nurani Muiz dan rekan saya Prayoga, IBN TV melaporkan. Ya pemirsa, dampak corona juga terasa pada kegiatan ekonomi masyarakat yang menuai beberapa pandangan akibat pandemi ini. Berikut laporannya dari tim kami, Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang penikmat nuansa, saat ini saya sedang berada di Pasar Sumberata, Jalan Raya Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Saat ini sudah lebih dari 1 bulan pemberlakuan physical distancing. Menurut informasi yang saya terima, dengan adanya physical distancing ini merupakan upaya yang cukup efektif untuk mencegah virus yang telah menyebar. Tetapi physical distancing ini juga berdampak pada pendapatan masyarakat secara signifikan, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat tidak berjalan baik dan juga efektif. Harapan masyarakat untuk pemerintah agar pembagian bantuan berupa sembako lebih terkoordinasi dengan baik dan adil, karena dari data yang saya terima masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Saya Panji Wicaksono, kameramen Putri Sofiana melaporkan untuk IBN TV. Pemprov DKI Jakarta mencari solusi untuk para pekerja yang terdampak virus corona. Salah satunya memberikan penampungan tempat tinggal sementara di beberapa gor di wilayah DKI Jakarta. Selamat siang penikmat nuansa, saat ini saya sedang berada di Gor Ben Hill Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dimana menjadi tempat penampungan para korban terkena dampaknya virus corona atau social distancing yang membuat mereka kehilangan pekerjaan, rumah, dan penghasilan mereka, sehingga membuat mereka dalam menghadapi kehidupan sehari-hari menjadi sulit. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta membuat gor-gor di Jakarta menjadi tempat penampungan bagi mereka yang sulit untuk berada hidup dan kehilangan rumahnya. Saudara dan teman-teman serta masyarakat luas semuanya, ini dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, Bapak Gubernur dan Pak Wali Kota, Kepala Dinas Sosial, bahwa ini gor milik Pemda dipersiapkan untuk menampung saudara kita yang tanda kutip ya terlantar di jalan lah. Begitulah penjelasan dari Kepala Suku Dinas Pemprov DKI Jakarta untuk masyarakat untuk tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal menangani COVID-19. Sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Saya Muhammad Fauzi dan Aprizal Manalu melaporkan untuk IBN TV. Ya pemirsa, pelarangan mudik selama pandemi mulai diberlakukan sejak 24 April 2020. Pemerintah melakukan aturan ini dengan tegas, dengan memberikan sanksi setiap pelanggarannya. Namun apa pendapat masyarakat? Mari kita simak berikut ini. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik di masa pandemi virus corona atau COVID-19, berbagai transportasi umum pun melakukan penyesuaian operasional perjalanan, mulai dari kereta api, pesawat terbang, hingga bus travel. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya? Saya rasa buat saya itu kurang setuju ya. Hari Ramadan ini adalah untuk kita saling silaturahmi dan saling bermanfaat kepada keluarga kita yang ada di kampung ya kan. Kalau buat saya, menurut saya. Dan alangkah baiknya pemerintah itu memberikan suatu kelonggaran atau bagaimana caranya supaya masyarakat ini merasa gembira di hatinya, jangan sampai ada penyesalan pada kejadian seperti ini gitu. Seperti itulah berbagai tanggapan dari masyarakat. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Aliza Bersari beserta rekan saya Dinati Rizky Oktavia dari Liputan IBN TV melaporkan. Pemirsa, kami akan memberikan informasi kepada Anda perkembangan COVID-19 khususnya Ibu Kota DKI Jakarta per tanggal 30 April 2020. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Jakarta, kasus positif 4.138 jiwa, dirawat 2.073 jiwa, sembuh 412 jiwa, meninggal 381 orang, isolasi mandiri 1.272 jiwa, yang artinya penyembuhan di rumah masing-masing. Pasien dalam pengawasan atau PDP, total PDP saat ini sudah 5.582, masih dirawat 982 orang, pulang dan sehat 4.600. Orang dalam pemantauan ODP memiliki gejala 38 derajat Celcius. Total ODP 8.246, proses pemantauan 215, selesai pemantauan 8.031 orang. Grafik ini menandakan agar kita lebih peduli pada sekitar, serta jika salah satu dari keluarga memiliki gejala tersebut, wajib lapor dinas kesehatan terdekat atau segera hubungi 119. Mari kita waspada terhadap virus corona dan tetap di rumah saja.
Cizik, ciki dengan rasa keju yang asik, bisa menemani saat bosan, dan bisa juga saat kita pusing dengan tugas. Cizik, kejunya asik, kesukaan kita semua. Terima kasih masih bersama dalam program Lintas Informasi. Sesuai keputusan Kementerian Pendidikan dan Budaya perihal pencegahan COVID-19, maka segala aktivitas yang berlangsung di lingkungan akademik dihimbau untuk melakukan karantina mandiri dengan belajar online. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan tersebut? Kita simak cuplikannya berikut ini. Perkuliahan online dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi, akademi, dan universitas yang telah memenuhi standar kelayakan yang diperuntukkan bagi para pelajar. Tak jarang, mahasiswa mengikuti sistem perkuliahan online juga mendapat hambatan. Hal ini dilihat dari sisi pembelajaran dan kelengkapan proses pembelajaran. Selain mahasiswa, bagaimanakah pendapat masyarakat tentang pembelajaran online tersebut? Beragam tanggapan masyarakat dari mengapresiasi hingga keluhan yang dirasakan. Kali ini saya bersama salah satu narasumber dari Universitas Bina Sarana Informatika yang ikut merasakan hal tersebut. Ya Mas, namanya siapa? Alvin. Namanya Alvin, semester berapa? Semester 6, semester akhir. Semester akhir, dan jurusannya? Broadcasting, alhamdulillah. Berarti praktek ya? Iya, praktek. Bagaimana pendapat Anda tentang perkuliahan online ini? Untuk masa pandemi sekarang sih cukup efektif. Jadi kita bisa di rumah aja, buka laptop, buka handphone, masuk ke web, udah bisa belajar. Tapi ada kurangnya sih, kayak kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa ketemu dosen, jadi ilmunya kurang aja sih. Jadi untuk ilmunya kurang ya. Tapi kalau untuk misal selanjutnya, apakah pembelajaran online ini bisa jadi terobosan baru? Ya seharusnya kalau di masa pandemi kayak gini, ini cukup bagus sih untuk efektif buat pembelajaran. Ya. Tapi ada nggak sih kesulitan? Apalagi kan mata kuliahnya nih rata-rata praktek kan ya? Ada nggak kesulitan? Ya pasti ada lah. Kita di rumah aja disuruh produksi tetap efektif tapi dengan peralatan sederhana, terus ya dengan waktu sesingkatnya, jadi kita kurang mengeluarkan kreativitas aja sih. Oh, jadi ketahan ya? Iya. Oke gitu. Kira-kira nih, kan lagi mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir. Tugas akhirnya itu berarti praktek ya? Praktek. Kira-kira bagaimana menghadapi kesulitan yang kita nggak bisa ketemu sama teman kita, sama dosen kayak gitu? Iya. Jadi dari bimbingan aja kita udah online, sampai meeting buat tugas akhir pun online, jadi apa-apa kehambat sih. Jadi harus melalui online tanpa tatap muka itu agak kurang sih. Bagaimana jika nanti ada ujian praktek terus harus menggunakan online? Agak susah sih, kayak kita apa-apa terbatas terus harus online tuh kayak kurang aja sih. Terus bagaimana jika nanti misalnya kita lagi ujian nih, misalkan ada aplikasi yang tiba-tiba error, lalu bagaimana untuk menangani hal tersebut? Kalau dari kita sih menghubungi kampus via email, via WhatsApp, jadi tapi diproses dulu beberapa hari ke depan baru bisa, nggak harus langsung hari ini, jadi berproses. Terus kira-kira dari kampus kan, karena kita juga nggak ke kampus, kira-kira ada nggak sih kayak bantuan atau potongan harga dari kampus kira-kira? Untuk sekarang sih belum ada, tapi mungkin kampus adalah buat kita keringanan karena lagi masa kayak gini. Ya. Tanggapan Mas Alvin, misalnya pandemi ini belum kelar sampai tahun depan, gimana tuh? Sangat merugikan sih buat kayak bidang-bidang mahasiswa, apalagi kayak kita yang praktek, kreativitas harus dibatasin, waktu juga kemana-mana nggak bisa, jadi lebih nggak bisa ngapa-ngapain. Perkuliahan online dirasa sebagai solusi untuk tetap memajukan bangsa Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan para pengajar di Indonesia tentang belajar online ini? Kita saksikan sesaat lagi.
Kuliah mandiri apakah efektif seperti perkuliahan tatap muka? Saat ini kami terhubung dengan salah satu dosen, Bapak Samsul Syafudin, Institut Bisnis Nusantara. Iya, halo Pak. Halo. Iya. Ya. Bapak. Ya. Oke Pak, berikut kami dari IBN TV ingin menanyai tentang perkuliahan online yang sedang dilakukan. Kira-kira bagaimana Bapak menghadapi sebagai pengajar? Ya sebenarnya sistem perkuliahan online saat ini sih bisa dibilang bahwa ini salah satu strategi dalam pengajaran. Apalagi di era 4.0 saat ini yang lebih mengutamakan dunia digital, ini sebenarnya bisa masuk ke dalam ke arah era sana. Hanya mungkin bagi mahasiswa di Indonesia saat ini Jakarta, bahwa selama ini perkuliahan lebih banyak dilakukan dengan tatap muka secara langsung di kelas, agak terkejut dengan sistem perkuliahan online. Karena sekarang ini perkuliahan secara online yang menggunakan dunia digital, menggunakan teknologi, itu sebetulnya peran aktifnya itu di mahasiswa. Kalau mungkin di kelas dosennya yang lebih berperan dalam menyampaikan materi sambil berdiskusi. Nah, di online ini sebenarnya lebih aktif mahasiswa yang dituntut untuk lebih berperan. Bagaimana menciptakan agar efektivitas perkuliahan melalui online ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Ya, Bapak sendiri mengajar di Institut Bisnis Nusantara mata kuliahnya apa? Saya mengajar di IBN, itu mata kuliah praktek itu teknik kamera 1. Nah, memang agak kesulitan ketika mata kuliah praktikum ini yang biasa kita harus tatap muka, kita ke studio, kita memegang alat, kita mengoperasikan alat, dilakukan secara online. Kenapa? Pertama pasti mahasiswa tidak semuanya memiliki kamera standar yang digunakan kampus, dan dosen juga di rumah belum tentu memiliki alat yang digunakan standar dengan kampus. Akhirnya bagaimana caranya saya selaku pemangku mata kuliah tersebut bisa membuat efektivitas perkuliahan secara online itu benar-benar efektif. Ya gimana caranya, ya saya tetap meminta mahasiswa untuk berinteraksi, menanyakan hal yang memang tidak dimengerti, walaupun secara yakin saya bilang bahwa mahasiswa juga bingung ketika kita membahas satu alat, satu kamera tanpa mereka menyentuh kamera tersebut, tanpa menyentuh alat. Bagaimana mereka bisa mengoperasikan kamera, melakukan proses white balance, melakukan mengatur speed, shutter speed, dan diafragma di kamera tersebut tanpa mereka menyentuh kameranya. Akhirnya solusinya adalah ya saya harus lebih banyak menampilkan video tutorial untuk mahasiswa yang diharapkan dengan video tersebut mahasiswa setidaknya bisa memahami, mendapat gambaran bahwa seperti ini loh mengoperasikan kamera yang benar, seperti ini loh proses white balance, seperti ini proses yang harus kita lakukan pada saat tahap-tahap kita mengoperasikan kamera. Lalu bagaimana dengan tugas Pak? Tugas ujian praktek lalu dilakukannya secara online? Strateginya ya tidak ada cara lain menurut saya, bahwa mereka harus membuat sebuah karya, melakukan praktek di rumah dengan alat yang mereka miliki, yang mungkin bisa dibilang dibilang standar dengan kampus juga belum tentu, karena alat-alat mereka pasti berbeda dengan yang dipakai kampus. Kalau kita praktek menggunakan kamera video, yang mungkin mereka di rumah menggunakannya DSLR atau mirrorless, yang ya akhirnya ya saya mengizinkan dengan standar yang kita gunakan, ya akhirnya harus tetap mereka menggunakan alat tersebut. Gitu. Caranya adalah ya mereka harus tetap membuat sebuah karya yang sesuai yang selama perkuliahan ini kita lakukan secara diskusi. Saya sudah tampilkan video tutorialnya, kita berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa yang mungkin masih kesulitan memahaminya, kita berdiskusi setiap pertemuan, dan sampai pada titik mereka harus mengerjakan tugas, ya mereka akhirnya bisa memahami, ya semoga melalui diskusi dan melalui video tutorial yang saya sudah tampilkan di setiap pertemuan, itu bisa menjadi solusi buat teman-teman mahasiswa bisa menciptakan atau membuat sebuah karya yang sesuai dengan standar yang saya sebagai dosen inginkan, dan
kampus sebagai lembaga pendidikan yang punya standar yang mereka diinginkan. Ya, Pak Samsul, lalu bagaimana dengan mahasiswa yang saat video conference atau lagi saat memberikan materi dia tidak memiliki kuota alasannya dan tidak bisa mengikuti kelas? Sebenarnya gini ya, keaktifan mahasiswa itu kan melalui kelas online itu kan ada dua cara gitu. Pertama melalui diskusi, melalui chat, dan video conference gitu. Kalau permasalahan kuota bagi saya hal yang mustahil bahwa seorang mahasiswa tidak mampu beli kuota. Karena ketika mereka memiliki ponsel Android atau iOS, ya konsekuensinya mereka harus memenuhi kuota mereka. Kalau mereka tidak memiliki kuota, mereka tidak bisa berinteraksi. Buat apa gitu kan? Ya kan? Sama dulu ketika kita masih belum ada teknologi Android atau iOS, ya kita harus memiliki pulsa ya kan untuk berinteraksi, bertelepon atau menggunakan SMS. Nah, hal ini adalah bahwa saya yakin bahwa mahasiswa tetap mengakui bahwa kewajiban mereka adalah mengikuti kelas. Bagaimana caranya mereka harus memiliki kuota, gitu. Ya, tapi alhamdulillah selama ini di kelas saya ini tidak pernah ada keluhan mahasiswa tidak memiliki kuota. Dan saya yakin bahwa mereka ya wajiblah memiliki kuota kan untuk berinteraksi. Bukan hanya untuk dunia perkuliahan mereka, tapi interaksi secara pribadi, interaksi mereka dengan keluarga, interaksi mereka dengan teman. Kalau mereka tidak punya kuota, bagaimana mereka berinteraksi gitu kan? Ya logikanya ketika kita sudah memiliki teknologi, kita memiliki ponsel, ya mau nggak mau kita harus memberikan ponsel tersebut kuota. Kalau nggak jadi barang bakut gitu kan, ya nggak guna juga gitu. Ya ibaratnya gini lah, bahwa perkuliahan online adalah pergantian dari kuliah tatap muka. Kalau mereka tidak bisa online, ya mereka tidak bisa mengikuti kelas, dan bahwa itu berpengaruh dengan absen atau mungkin nanti dengan tugas-tugas mereka yang terlewatkan. Ya tapi syukur alhamdulillah sih selama ini tidak pernah ada keluhan bahwa mahasiswa tidak, Pak nggak punya kuota, nggak ada lah. Selama ini mereka enjoy, walaupun mungkin mereka agak terlambat, mungkin bangunnya agak siang karena selama ini karena perkuliahannya online, mereka mungkin beranggapan bahwa ya udahlah nanti jam 8 baru bisa bergabung, oke nggak masalah. Yang penting bahwa mereka aktif berdiskusi, mereka aktif melalui video conference, itu udah hal yang baik lah untuk saya, bahwa mereka tetap ada di kelas. Ya baik Pak, lalu pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak setelah pandemi COVID-19 ini usai? Ya sebenarnya kita semua berharap bahwa pandemi ini segera berakhir gitu kan. Pemerintah memiliki langkah kebijakan yang tepat untuk memutus atau menghentikan penyebaran COVID-19. Ya kita berharap dengan pandemi selesai ini aktivitas kembali normal, yang selama ini kita lebih banyak berinteraksi melalui media sosial di perkuliahan, ya kita bisa kembali tatap muka. Mungkin itu bakal lebih efektif untuk mata kuliah yang memang praktikum gitu kan. Karena sekali lagi mata kuliah praktikum ini kita tidak bisa secara melakukan hanya teori melalui diskusi, tapi mereka sudah menggunakan alat standar kampus. Yang ini kan karena mata kuliah saya ada berkesinambungan dengan mata kuliah lanjutan. Nah, kalau di mata kuliah ini ada trouble, ada permasalahan yang mereka tidak bisa memenuhi tersebut, dengan di tengah pandemi ini ya saya khawatir juga nanti ketika di mata kuliah lanjutan ya pasti hasilnya tidak akan pernah maksimal. Ya, kalau itu terima kasih Pak atas bincang-bincang sebentarnya. Terima kasih sama-sama Mbak Suci. Iya, terima kasih Pak Samsul. Itu dia permisa obrolan barusan mengenai tentang perkuliahan online yang terjadi di saat COVID-19 ini. Macam-macam pendapat telah disampaikan mulai dari mahasiswa sampai dosen perihal pembelajaran online. Tetap bersama kami penikmat nuansa, kami akan kembali setelah commercial break yang satu ini.
can see everything. Download segera dan dapatkan diskon kode voucher gratis untuk berlangganan premium. Masih tetap bersama kami penikmat nuansa dalam program Lintas Informasi. Masa karantina belum usai, banyak aktivitas yang masih bisa kita lakukan. Salah satunya tim kami yang akan memberikan informasi mengenai kegiatan di masa karantina. Hai, selamat sore penikmat nuansa. Kalian selama physical distancing ngapain aja sih? Mau tau nggak kalau aku ngapain? Ikutin aku yuk. Nah, ini biasanya selama masa karantina kan aku nggak boleh kemana-mana. Jadi buat ngilangin gabut, belajar masak yang nggak pernah aku masak sebelumnya. Jadi kali ini aku masak taichan. Kenapa taichan? Karena jujur kangen banget makan taichan nongkrong di luar bareng teman-teman. Kalian tahu nggak cara bikinnya? Nah, bahan-bahannya itu kita butuh air, kita butuh cabai, kita butuh jeruk nipis, terus bawang putih yang udah diulek, ada 4 siung bawang putih, dan jangan lupa daging yang udah ditaruh di tusukannya. Jadi kalau taichannya udah kita kasih garam, lada, sama jangan lupa jeruk nipis, kita diemin dulu ini di kulkas biar bumbunya meresap. Selagi kita nunggu ini bumbu meresap, kita bikin sambal. Nah, sekarang kita masak buat sambal taichan yang paling mantap. Jangan lupa kita kasih garam secukupnya. Tadi sambal udah selesai, sekarang kita goreng taichan yang tadi udah kita simpan di dalam kulkas. Nah, ini dia salah satu aktivitas aku selama masa quarantine. Saya Putri Astari, kameramen saya Putri Sofiana untuk IBN TV melaporkan. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk belajar dari rumah justru dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lain seperti bermain oleh anak-anak. Di tengah wabah COVID-19 ini, masih banyak loh anak-anak yang bermain tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Padahal angka positif corona ini sudah melebihi dari 9.000 jiwa. Nah, untuk mengetahui kenapa sih masih banyak anak-anak yang bermain, mari kita tanyain salah satu anak yang bermain berikut. Kamu namanya siapa? Oval. Kelas berapa? 2. Terus, tahu nggak harus di rumah aja? Tahu lah. Terus, kenapa masih main? Emang diizinin sama orang tuanya? Boleh. 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 Nggak diomelin? Enggak. Nggak diomelin. Terus, tahu nggak kalau lagi wabah virus kayak gini? Tahu. Tahu. Terus kamu takut nggak? Takut. Nah, seperti yang Anda saksikan, perlunya pengawasan orang tua secara tepat dan tegas untuk menjaga keluarga dan anak-anak kalian. Sayangi keluarga Anda, tetap jaga kebersihan. Saya Dinan Rizky Octavia dan Aliza Barsali dari IBN TV melaporkan. Ya pemirsa, Ramadan 2020 memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tanggapan masyarakat berpuasa di saat pandemi COVID-19? Berikut penelusurannya dari tim kami. Umat Muslim di Indonesia sedang melaksanakan ibadah puasa, tetapi ibadah puasa tahun ini terasa sangat berbeda karena umat Muslim di Indonesia melaksanakan ibadah puasa dalam pandemi COVID-19. Bagaimana reaksi dan pendapat masyarakat tentang berpuasa dalam COVID-19? Simak liputannya. Kalau puasa dalam masa pandemi corona COVID ini semacam ujian ya, karena kita kan harus belajar sabar ya kan. Sekarang dari pemerintah juga dianjurkan untuk tinggal di rumah. Jadi bedanya rasanya tuh kayak apa ya? Kayak beda lah. Tahun ini kan banyak masjid ditutup ya kan. Kalau nggak mau ya kalau disuruh terawih di rumah. Lagi kurang kompak ya gitu ya. Dari Bintara Bekasi, Dimas Hadi Fernandio dan juru kamera Eko Saputra, IBN TV melaporkan.
Mulai dari takjil, kue lebaran hingga baju muslim menjadi ciri khas di saat bulan Ramadan tiba. Seperti toko di daerah Condet, Jakarta Timur yang menjual pernak-pernik Ramadan di saat virus corona belum hilang. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Dewi Sartika, Cilitan, Jakarta Timur. Tidak seperti tahun-tahun biasanya, yang biasanya jalan ini diramaikan oleh para penjual takjil maupun pernak-pernik Ramadan. Berbeda dengan tahun ini dikarenakan adanya virus COVID-19 atau virus corona, mengakibatkan para penjual tidak berjualan seperti biasanya. Tetapi ada salah satu penjual yang sedang berjualan di sini. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu toko penjualan pernak-pernik Ramadan. Gimana kalau kita langsung tanya-tanya aja? Let's go. Bu, dengan Ibu siapa, Bu? Saya dengan Ibu Siti. Kalau di sini jual apa aja? Di sini jual korma, kacang-kacang, habatus soda, madu, baju koko, dan yang lain-lain banyak di sini. Kalau yang dikhususkan untuk sekarang ini banyak kan korma ya. Korma, madu, habatus soda, sama baju koko. Kalau untuk pendapatannya itu gimana pas di musim sekarang? Ya kalau yang sekarang sih, kalau untuk korma sih alhamdulillah ya. Cuman yang baju koko emang lagi menurun kalau untuk tahun sekarang. Nah, itu dia tadi wawancara saya dengan salah satu penjual toko, yaitu Ibu Siti. Untuk range harganya dari sekitar 30 sampai 300 ribu. Mungkin kalian yang mau cari-cari pernak-pernik Ramadan bisa datang ke sini. Saya Nurul Tahana dan kameramen saya Nabila Wahyuni melaporkan untuk BTV. Selanjutnya, konser musik menjadi tempat hiburan remaja untuk mengekspresikan diri. Dengan adanya COVID-19, banyak konser yang dibatalkan. Mari kita simak liputannya. Halo penikmat nuansa, dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini memang sangat meluas terhadap bidang pekerjaan. Salah satunya adalah pekerjaan event. Pembatalan dari berbagai kalangan media ataupun konser mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Penghasilan yang didapatkan pun semakin berkurang. Akibatnya banyak pekerja event yang diliburkan untuk sementara waktu ke depan. 15 Maret maka seluruh aktivitas perusahaan kami ditutup dikarenakan garis besarnya ya tidak ada event lagi yang boleh berjalan dan tidak boleh lagi ada kerumunan massa. Tanggal 15 sampai bulan April ini sekitar 200 juta rupiah. Itulah informasi yang dapat kita sampaikan tentang dampak dari COVID-19 ini kepada para pekerja event. Saya Aprizal Manalu dan Muhammad Fauji melaporkan untuk BNTV. Masyarakat masih banyak yang ingin memberikan bantuan, tapi tidak hanya membuat posko, menjadi hal yang berbeda dalam membuat donasi tahun ini. Ada beberapa cara unik yang dapat dilakukan agar dana terkumpul. Berikut laporannya. Pandemi COVID-19 yang semakin meluas membuat orang-orang tergerak untuk saling membantu sesama. Beberapa dari mereka menggunakan cara unik dan menarik dalam berbagi dan membantu sesama. Seperti warga Kabupaten Sindring, Sulawesi yang dihebohkan dengan kemunculan Spiderman yang membagikan masker dan sembako. Tidak hanya Spiderman, ada juga Mr. Berkah yang membagikan berkahnya kepada yang membutuhkan menggunakan kostum buatannya sendiri. Banyak hal-hal baik yang dilakukan masyarakat dalam hal berbagi. Karena semua hal baik itu bisa dilakukan asal kita berbagi dari hati dan dapat dilakukan dengan cara dan versinya masing-masing. Saya Muhammad Fauzi dan Afrizal Manalu untuk IBN TV melaporkan. Pemirsa, menjaga imunitas harus dilakukan di masa pandemi COVID-19. Dan kami akan memberikan tips berpuasa di saat pandemi virus corona. Berikut liputannya. Umat Islam di seluruh dunia sedang menjalankan ibadah puasa. Tapi puasa tahun ini sangat berbeda karena kita sedang menghadapi virus COVID-19. Tapi jangan khawatir, kita masih tetap bisa berpuasa walaupun sedang menghadapi virus. Di sini saya ingin membagikan sedikit tips berpuasa di saat virus COVID-19. Yang pertama itu istirahat yang cukup, karena tubuh kita perlu beristirahat setelah beraktivitas maupun tidak beraktivitas. Yang kedua itu kita makan makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, susu, dan minum air putih yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga itu kita berolahraga karena supaya tubuh dan tenaga kita tetap fit, imunitas kita terjaga. Yang keempat itu mendengarkan ceramah atau mendengarkan orang ngaji supaya iman kita tetap kuat saat menjalankan puasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit tips, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Bye.
Mencari menu untuk berbuka adalah hal yang selalu kita lakukan ketika menjelang berbuka puasa. Namun, adanya pandemi ini membuat jalan raya di sore hari sepi. Padahal pedagang takjil masih banyak ditemui. Selamat sore penikmat nuansa. Penerapan PSBB yang dilakukan di bulan suci Ramadan membuat aktivitas di bulan suci Ramadan semakin terbatasi. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan adalah ngabuburit. Walau seperti itu, banyak masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah seperti yang berada di tempat saya berada, yaitu di Komplek Hankam. Mau tahu seperti apa aktivitasnya? Yuk ikut dengan saya. Ngabuburit yang biasa dilakukan untuk menunggu berbuka puasa di tahun ini terpaksa harus dilakukan di dalam rumah. Walau seperti itu, Komplek Hankam Kota Bekasi tetap menyediakan tempat untuk para penjual untuk berjualan dengan berbagai macam persyaratan untuk para penjual yang ingin berjualan. Akibat COVID-19 ini mengakibatkan para penjual menjadi sepi pengunjung. Kalau ibaratnya tahun dulu lebih rame banget ya kalau tahun kemarin ya, karena nggak ada kayak gini kan. Kalau sekarang berkurang jauh. Rasanya kalau misalnya kita nggak buka, nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan buat kita kebutuhan sehari-hari. Ya kita tetap buka, tapi ya dengan harus mematuhi peraturan di sini. Di sini tuh peraturannya semua pedagang diwajibkan memakai masker, tidak boleh terlalu berdekatan sesama pedagang, kayak gitu. Ya seperti itu ngabuburit di tahun ini. Sekian informasi dari saya Muhammad Ramzi dengan rekan saya Festi Fadilah untuk IBN TV melaporkan. Produktif di rumah seperti memasak, membuat makanan untuk sahur maupun berbuka bisa kita lakukan. Berikut tim kami akan memberikan masakan yang mudah untuk diikuti. Berikut laporannya. Pertama, siapkan dahulu bumbu dapur yang diperlukan. Ada ayam yang sudah dibersihkan. Ada brokoli yang sudah dicuci. Ada kol putih, ada tomat dan daun bawang. Tidak ketinggalan ada wortel dan kentang. Setelah menyiapkan bahan-bahan tadi, lalu masuk proses selanjutnya. Haluskan bumbu dapur, kemudian siapkan wajan dan panaskan minyak. Tumis bumbu hingga kecoklatan dan aromanya keluar. Jika sudah, matikan api. Siapkan panci dengan air di dalamnya. Rebus air hingga mendidih. Masukkan ayam yang tadi sudah disiapkan dan bumbu yang sudah ditumis, lalu aduk hingga rata. Menyusul wortel dan kentang. Masukkan kembali brokoli dan kol yang sudah dibersihkan, lalu aduk kembali. Masukkan penyedap rasa sesuai selera. Ketika dirasa sudah mulai matang, sayuran dan ayamnya, masukkan tomat dan daun bawang untuk menambah aroma dan warna. Setelah matang, tempatkan sayur sop ke dalam mangkok yang telah kita siapkan. Jadi deh, tambahkan bawang goreng biar aromanya makin mantap. Hidangan sehat untuk berbuka telah siap. Selamat menikmati dan tetap di rumah untuk memutus rantai penularan infeksi virus COVID-19. Setelah yang satu ini kita akan masuk ke dalam segmen dokumenter dan feature. Tetap bersama kami. Kali ini kita sedang bersama-sama menghadapi lawan kita. Ya, benar. Wabah ini masih berada di sekitar kita. Aktivitas yang biasanya kita lakukan setiap hari kini terbatas. Ini memang berat. Jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi. Gunakan masker untuk melindungi semuanya.
Mencari nafkah terus dilakukan di saat pandemi virus corona berlangsung, demi memenuhi ekonomi keluarga. Menjadi alasan pedagang kaki lima untuk tetap berjualan ceker ayam. Berikut liputannya. Bekerja keras adalah hal yang wajib bagi laki-laki. Namun tidak semua lelaki bisa menjadi pekerja keras. Didi adalah seorang perantau asal Brebes yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan perekonomian demi menyambung hidup dengan bekerja sebagai anak buah dari penjual ceker ayam goreng keliling bersama teman-teman sekampungnya sejak tahun 2016. Setiap hari dengan rutinitasnya, Dedi bangun dan mempersiapkan bahan makanan yang akan dijual, mulai dari membersihkan, memotong, hingga membumbui bagian ayam tersebut. Kalau kita sih sejak tahun 2016 ya sampai sekarang 2020 ya ada sukanya ya seneng gitu jualan keliling rame-rame sama temen juga kalau pas lagi nusukin gitu temen sekampung iya temen sekampung semua kalau bagian belanja itu bagian bos semua kita mah tahunnya bangun tidur udah ada bahan-bahannya gitu, tinggal kita olah sendiri gitu. Kita dari tahap pagi itu bangun tidur lah ya, kita nyuci dulu gitu. Kalau habis udah selesai nyuci, kita baru diungkep. Kalau saya mah ya, habis diungkep baru kita ditusukin. Lalu kita baru tahap penjualan gitu, goreng gitu. Kita dari jam 4:30 ya, jualan dari 4:30 pulang jam 12 tergantung. Kadang kalau lagi jualan cepet ya kadang jam 10 juga udah habis, udah pulang gitu. Kita kadang ke belakang McD gitu ya, muter-muter, ntar sampai ke pasar pagi, sampai ke belakang Revo juga terakhirnya. Harganya 1000-an, masing-masing ada yang 2000 gitu. Ya sebenarnya memenuhi juga sih, soalnya lumayan juga gitu. Iya buat hari-hariannya. Dedi menjual ceker ayam goreng keliling ke tempat perkampungan ramai penduduk dengan harga yang merakyat. Setiap harinya, Dedi berjualan dengan mengantongi harapan bahwa akan banyak pembeli khususnya anak-anak dan ibu-ibu yang membeli ceker ayam goreng keliling yang dijualnya. Sebenarnya sih dampaknya sih banyak ya, dari segi jualan kadang yang tadinya stabil sekarang jadi menurun gitu. Terus dari belanjaannya juga sedikit juga dari pasarnya gitu. Jadi susah nyari barangnya gitu. Terus jangan sampai terlalu malam, ada batasnya juga gitu. Palingnya minimal batas itu sampai jam 10 sebenarnya mah. Cuman kita harus waspada aja gitu ya. Sangat ini banget, ngaruh juga sih gara-gara semenjak corona itu ya. Dedi tidak pantang menyerah dan terpaksa berjualan demi menyambung hidupnya walaupun ada peraturan PSBB dari pemerintah yang mengharuskan untuk menghentikan aktivitas keluar rumah. Lantas, apakah masyarakat hingga sipil setuju akan penjual yang masih berkeliling di saat wabah pandemi COVID-19 seperti ini? Iya, sebulan 2 kali dah. Jarang, paling sebulan 2 kali. Ya, tapi nggak setiap hari sih, seminggu sekali. Nah, yang penting bersih, dia nyaman, enak, nggak berbau, jadi kan sehat dagingnya. Sebenarnya gimana ya Mas? Kan kagak boleh dengan pemerintah, tapi demi keselamatan kita semua. Nggak apa-apa sih, menurut saya kan kita juga butuh makan, mereka juga butuh makan, sangat menguntungkan.
Yang penting bersih, nyaman. Tidak, itu tergantung permintaan anak-anak aja buat cemilan. Tidak, yang penting bersih, matang masaknya dan bersih. Ya, tanggapan saya tetap mengikuti peraturan PSBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan di dalam maupun di luar rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah, social distancing, serta selalu menggunakan masker hendak keluar rumah. Walaupun saat ini sudah jelas diterapkannya peraturan tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, namun Dedi tetap harus menjalankan kesehariannya seperti biasa, yaitu tetap berjualan seperti halnya sebelum adanya wabah COVID-19 ini masuk ke negara kita. Beralih ke sebuah perjalanan salah satu komunitas relawan, terlebih lagi pada kebutuhan dasar tenaga medis yang menjadi garda terdepan. Simak liputannya berikut ini. Ini mas dibalik biar mau dibawa. Baru dibuat. Jadi satu rumah sakit 3 dus. Kemarin 2 ya. Ya, Bekasi Berbagi Semangat ini sebenarnya sebuah gerakan ya. Kita para coffee shop owner dan pebisnis F&B khususnya yang ada di Kota Bekasi ini, pertama kita pengen yang melakukan sebuah gerakan yang sifatnya kontributif lah ya kepada khususnya para pejuang medis ya dalam kondisi seperti sekarang COVID ini gitu kan. Nah, pertama memang teman-teman di Jogja sudah melakukan kegiatan ini ya lewat kegiatan sama-sama kita bisa. Prinsipnya modelnya gimana coffee shop itu karena memang dari sisi bisnis kita semua sekarang kondisinya sedang berat, kita berkumpul, berhimpun bersama, kemudian memberikan kontribusi buat para pejuang medis dan itu kita adopsi. Jadi kita melakukan diskusi dulu tuh lewat Zoom meeting dengan teman-teman Jogja, beberapa coffee entusiast, beberapa coffee shop owner, juga media-media partner yang memang dia punya concern di F&B. Nah kemudian kita diskusi di situ model apa yang bisa kita lakukan dan tagline apa yang akan kita munculkan. Nah, kemudian muncullah 2 tagline sesungguhnya. Yang pertama Bekasi Berbagi Semangat, yang kedua kopi untuk para pejuang medis. Itu sih sebenarnya yang mendasari itu. Ya, jadi ada beberapa nih tujuannya. Pertama, sekarang Kota Bekasi termasuk zona merah di mana penyebaran COVID juga cukup signifikan di Kota Bekasi. Nah, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin berkontribusi. Ya, kontribusi kita tentunya apa yang kita miliki, apa yang kita bisa lakukan. Nah, setelah ide, setelah brainstorming dengan teman-teman, oke, kita ingin memberikan nutrisi atau makanan atau kopi produksi dari produk kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis ini kan sedang dalam kondisi tidak mudah gitu ya. Dan bisnis makanan dan minuman ini sangat bergantung pada bahan baku yang dia bisa jadi waste, bisa jadi terbuang kalau tidak dioptimalkan. Ketika penjualan tidak optimal, market juga tidak belum mendukung, maka alangkah daripada mubazir ini kita optimalkan saja untuk bisa memberikan kontribusi kepada para pejuang medis yang notabene mereka juga butuh suplemen tambahan ya. Yang salah satunya ya kopi susu yang kita buat dengan ingredients yang memadai. Yang ketiga, ya kita ingin semangat kontribusi ini yang pengen kita kedepankan. Maka bisa dipastikan ini semua teman-teman tidak ada bayaran, mereka keluar uang sendiri dari kantong-kantongnya sendiri, membuat makanan dan minumannya sendiri, kemudian mendistribusikannya. Memang banyak pilihan,
banyak pilihan opsi yang bisa kita lakukan gitu kan, apakah itu mau ke ojol, ke masyarakat langsung, tapi kita berpikir begini, teman-teman kita yang sedang bertugas di sektor medis ini membutuhkan banyak support, bukan hanya support APD yang itu sudah alhamdulillah sudah dibantu oleh banyak orang, tapi support nutrisi, support juga makanan yang kalau mereka sudah bertugas, jangankan boro-boro mereka memikirkan saya pengen mendapat minuman yang enak, ya nggak bakalan mereka kepikiran kayak begitu gitu kan. Nah, kita coba untuk ya walaupun ini saya sering bilang sama pihak rumah sakit, ibu, bapak, mohon maaf ini bukan bantuan yang besar, ini bukan kontribusi yang besar, tapi ini kami buat dengan kesungguhan dan kita berharap ini bisa bermanfaat. Cukup terharu juga karena memang ada sebagian dari mereka yang juga ya kok merasa terharu ya kok ada yang memikirkan hal kecil kayak begini gitu, sesuatu yang kalau di hari-hari biasa saya juga nyari es kopi susu nih gitu kan, cuman hari gini kan saya nggak bisa dapet itu, tiba-tiba ada yang nganterin gitu, itu kayak sesuatu yang ya mereka senang gitu, ada hal kecil yang orang mikirkan juga untuk mereka gitu. Ini entitas yang tidak akan hilang. Bekasi Berbagi Semangat diinisiasi oleh teman-teman coffee shop owner dan F&B yang ada di sini, beberapa media partner juga. Kita berharap kita bisa berkolaborasi terus dalam event apapun, event sosial kah, event ekonomi kah, event apapun gitu kan. Bahkan ya pasca ini kita tentunya butuh tenaga yang luar biasa untuk bangkit pasca krisis ini gitu kan. Pasca ini kita sekarang sehat dulu, setelah itu kita pikirkan ekonomi kita. Nah, Bekasi Berbagi Semangat ini akan terus bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk menimbulkan semangat-semangat baru agar kita bisa terus bangkit dan menatap masa depannya. Dan kita berharap pasca ini kita punya sama-sama kesempatan untuk saling-saling membangun. Sudah tidak ada lagi bicara kompetisi, eksistensi, kita hanya bicara soal bagaimana masyarakat ini akan kembali menjalin cerita, berdiskusi, ngobrol di warung kopi dekat-dekat rumah mereka yang selama ini juga sudah hadir di tengah-tengah mereka di saat pandemi sekarang. Ya Permisa, sudah 1 jam kami di sini untuk Anda dalam Lintas Informasi. Saatnya saya Suci dan tim redaksi undur diri. Tetap waspada, jaga kesehatan dan di rumah. Sampai jumpa.